Kebablasan membaca awal surah pendek di rakaat ketiga hukumnya gimana, Zah? Nah, mengenai membaca surah atau membaca sebagian ayat Al-Quran itu disunnahkan dan termasuknya sunnah hayat, yakni setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun di rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Al-Fatihah itu tidak disunnahkan membaca surah. Lalu bagaimana kalau di rakaat ketiga umpamanya malah membaca surah, ya, setelah baca Al-Fatihah malah baca surah. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Nah, ini dasarnya memang adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari hadis riwayat Muslim, anna Nabiya SAW kana yaqra'u fi raq'atainil awwalaini minadh dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa yusmi'unal ayatan ahyanan wa yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah, ya, setelah surah Al-Fatihah, membaca salah satu surah dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan rakaat kedua di sholat zuhur dan sholat asar. Terkadang bacaan ayatnya terdengar oleh kita. Maksud terdengar di sini bukan terdengar jahar seperti sholat malam. Maksudnya kan kadang kalau baca surah kan ada terdengar sedikit bisik-bisiknya gitu kan, karena kan baca ayat Al-Quran itu dalam sholat, terutama Al-Fatihah, itu kan termasuk rukun qauli. Jadi walaupun dalam sholat sir tetap harus ada terdengar minimal oleh diri sendiri. Nah, itu ketahuan oleh para sahabat bahwa baginda Nabi Muhammad itu membaca Al-Fatihah, ya, di rakaat pertama dan kedua, setelah Al-Fatihah membaca surah, ya, di rakaat kedua dan ketiga, di rakaat pertama dan rakaat kedua gitu. Sementara ketika di rakaat ketiga dan keempat itu baginda Nabi Muhammad SAW hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi setelah Al-Fatihah tidak membaca surah. Nah, ini adalah dasarnya.